Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin, dan di video ini saya ingin komentari si Rian Johannes ya. Ini dia komentar di video saya yang judulnya mengomentari Tamparagi Sejarah Kristen Indonesia Zaman Kolonial Belanda, God Glory Gospel. Yang mana di video itu Tamparagi memutarbalikkan fakta. Penjajah dikatakannya pedagang, ya kan? Jelas-jelas penjajah ya, dikatakannya bukan penjajah tapi pedagang gitu. Lalu jelas-jelas itu adalah tentara Belanda itu kekejaman luar biasa kan, ya namanya penjajah tentu kejam kan, bengis. Diputarbalikkan fakta oleh dia dengan mengatakan itu sebenarnya mereka tuh kayak satpam bank gitu. Saya berkali-kali mengatakan pakai logika gitu. Karena bayangkan satpam bank itu, kalau anda datang ke bank ya, satpam berdiri di depan pintu tuh guys, lalu membuka pintu dan mengatakan selamat siang pak, selamat pagi pak, atau bu gitu kan. Apakah penjajah seperti itu tentara Belanda Portugis? Tidak guys. Makanya apa ya, orang ini suka memutarbalikkan fakta, dan ini salah satu contohnya si Rian Johannes ya. Padahal saya udah bikin terangkan jelas di video itu ya, tapi dia nggak nonton kayaknya nih guys. Mungkin nonton sekilas atau apapun itu. Tadi dia komentar bukti dia nggak nonton. Pas itu saya jelaskan. Nah, di sini kan saya akan jelaskan lagi lebih detail gitu kan, untuk menjawab komentar dia. Nah, dia mengatakan, Bobby Harriet, menurut kamu bahwa Belanda dan Portugis menyebarkan agama Kristen dengan kekerasan? Salah. Salah guys. Jelas-jelas slogannya God Gospel Glory gitu. Satu paket. Mereka melakukan penjajahan. Yang nama penjajahan tuh nggak ada yang namanya dengan penjajahan itu dengan lembut, nggak ada. Nama orang penjajahan itu dengan keras guys. Karena penjajahan akan menimbulkan perlawanan. Contoh sekarang di Palestina kan, menimbulkan perlawanan. Penjajahan di mana lagi akan menimbulkan perlawanan, termasuk di Indonesia. Makanya karena penjajahan itu timbul para pahlawan kita, pejuang. Karena mereka nggak mau dijajah. Karena nggak enak dijajah tuh guys. Nggak ada orang dijajah dengan cara lembut gitu. Kan? Bahkan penjajahan ekonomi aja itu orang melawan. Ke Indonesia kita dijajah secara ekonomi oleh Tiongkok. Kita melawan guys, dengan cara diplomasi, narasi-narasi gitu kan. Nggak ada orang mau dijajah gitu. Apalagi kalau sudah masuk militer ya gitu, masuk tentara Belanda Portugis, itu sudah pasti. Tidak ada penjajahan itu dengan cara yang lembut, nggak ada. Itu pasti dengan kekerasan. Jadi dia nggak ngerti, mungkin dikira penjajah itu ya seperti Taparagi, kayak satpam bank gitu kan, luar biasa. Nah, justru agama kamu yang menerapkan yaitu jizyah. Nah, dia nggak ngerti apa jizyah nih guys ya. Jizyah adalah pajak khusus bagi kafir yang diberikan jika kafir tidak masuk Islam. Kalau tidak mau membayar maka dibunuh. Ya, ini bohong ya. Tidak ada orang apa, kalau nggak mau bayar dibunuh. Tapi kalau nggak mau bayar ya silakan anda keluar gitu dari negeri ini gitu. Nah, sama kayak Indonesia juga kita wajib bayar pajak gitu. Kalau nggak bayar pajak apa yang dilakukan? Kemarin saya dengar berita itu guys, ada yang ngemplang pajak gitu ya, itu disita apa, truknya, tanahnya, bangunannya disita guys gitu. Jadi memang negara tuh memang mewajibkan, negara manapun di dunia ini ya, mewajibkan rakyatnya untuk bayar pajak. Karena mereka, pemerintah itu kan perlu untuk menggaji presidennya, menggaji aparaturnya, ASN-nya, untuk membangun perawatan apa segala macam, itu butuh dana guys. Tidak ada yang luput dari itu. Jadi mana mungkin pemerintahan itu mengeluarkan dunia sendiri, itu nggak mungkin gitu. Tentu rakyatnya yang nyumbang, itulah namanya pajak. Dia nggak ngerti itu kan, dikira negara ini jalan gitu aja gitu kan, apa, jalan, pelabuhan, listrik apa semua tuh pakai daun apa bayarnya gitu kan. Ini dia yang dia tidak paham guys. Jizyah telah ditetapkan pada Muhammad dalam menaklukan Mekah ya. Jadi inti kan saya keterangan jizyah ya, biar dia paham. Faktanya Belanda tidak memaksa orang Indonesia masuk Islam. Jika demikian, mengapa masih banyak Islam pada saat ini? Juga penyebab Belanda dan Portugis menjajah adalah, bentar kita bahas yang dulu ya. Jika demikian, mengapa masih banyak Islam pada saat ini? Ya, karena orang melawan guys, orang melawan gitu. Ya, emangnya gampang memaksa orang keluar dari Islam apa? Ya orang melawan gitu. Nah, jadi buktinya gini, logikanya adalah ya, bukan buktinya masih banyak Islam di Indonesia, bukan. Jadi buktinya Belanda tidak memaksakan agama mereka itu bukan dengan masih banyaknya Islam di Indonesia, bukan itu guys.
tapi karena adanya perlawanan. Jadi kalau ada perlawanan berarti ada pemaksaan, itu logikanya. Kalau orang tidak dipaksa, ya kan semuanya kan gospel glory itu. Jadi memang kan memaksa ada 3 aspek ya, mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Itu mereka dengan cara memaksa penjajahan, makanya ada perlawanan. Kalau tidak memaksa, mereka tidak mungkin ada perlawanan. Kalau tidak memaksa, tidak pakai kekerasan, tidak mungkin ada perlawanan gitu kan. Seperti sekarang coba Anda lihat, orang-orang menginjil tidak ada perlawanan kan, karena tidak pakai cara menjajah guys, hanya menyampaikan is okay gitu. Misal ada di YouTube orang-orang umat Kristen atau pendeta menyampaikan mengajak masuk Kristen, ya tidak masalah gitu, tidak ada pemaksaan itu. Tapi penjajah Belanda ini memaksakan dengan semboyan gospel glory itu guys, makanya ada banyak timbul pejuang. Jadi patokannya adalah perlawanan yang dikobarkan itu guys, bukan pada masih banyak orang Islam di Indonesia, bukan itu patokannya. Jadi dia nggak apa dia nih nggak paham gitu kan logika berpikirnya. Nah, sekarang kita masalah apa tadi ya dulu ya, tentang jizyah. Gini, jadi dipikirnya, jadi gini kan, kalau nggak mau masuk Islam ya, maka bayar jizyah atau pajak. Kalau nggak mau dibunuh, itu salah ya, itu nggak benar ya. Kalau nggak mau bayar pajak, jadi sama yang berlaku dengan negara-negara di dunia ya, itu ya Anda silakan keluar dari negara ini gitu. Atau harta Anda akan disita gitu guys. Jadi hartanya yang diambil, karena ini kewajiban gitu kan. Makanya negara kita kemarin mengambil paksa harta orang-orang yang pelang pajak. Karena itu kewajiban guys, sebagai rakyat warga negara tuh bayar pajak gitu. Nah, saya tidak bicara mengenai pemerintah itu apakah mengalokasikan dengan benar apa tidak ya gitu. Yang penting kewajiban kita bayar pajak. Nah, itu di mana-mana sama guys, termasuk di negara Islam. Nah, yang dia nggak ngerti, dikiranya umat Islam ongkang-ongkang kaki itu. Jadi pikirannya guys, mungkin dia nggak sadar ya, nggak ngerti. Jadi kalau gini-gini, misalnya jadi penaklukan, pembebasan, kita sebut pembebasan ya, karena awalnya itu memang dari daerah Muslim, karena memang nabi-nabi itu agama Islam semua. Nah, ditaklukkan suatu daerah, contoh penaklukan Mekah ya. Lalu ditawarkan agama Islam, kalian mau masuk Islam nggak? Oh nggak mau. Nah, kalau nggak mau bayar jizyah. Nah, jadi yang dari kepalanya berarti kalau masuk Islam bebas pajak gitu? Enggak guys. Masuk Islam ya, mualaf itu bayar zakat. Kalau tetap di agama Kristen bayar jizyah. Jadi umat Muslim ya itu bayar zakat, umat non Muslim itu bayar jizyah gitu. Jumlah yang zakat yang dibayarkan itu lebih besar, lebih banyak daripada pajak jizyah itu guys. Jadi ini adalah klasifikasi ya. Kalau Anda seorang Muslim, Anda bayar zakat. Kalau Anda seorang non Muslim, bayar jizyah, itu poinnya gitu. Kenapa dibedakan? Karena ya, kenapa umat Islam bayar lebih banyak? Karena umat Islam adalah pemegang saham di negara Islam. Pemegang saham dalam artian memang warga yang yang diakui, dalam artian karena bayarnya lebih gede gitu kan, bayar zakat lebih besar, dia layak mendapatkan fasilitas lebih gitu ya kan. Nah, kalau non Muslim kan bayar pajak jizyah itu hanya untuk pelindungan gitu. Jadi sebenarnya sama aja fasilitasnya guys, cuman bedanya itu tadi kayak pembangunan masjid ya kan, itu pemerintah yang bangun. Kenapa? Karena dari zakatnya umat muslimin bayar lebih besar daripada umat Kristiani, umat non Muslim. Pemerintah tidak akan bangun umat ibadah agama lain. Pemerintah hanya bangun masjid. Kenapa? Apakah nggak adil? Adil. Kenapa? Karena umat Islam bayar lebih besar pajak daripada yang dibayarkan oleh non Muslim. Sehingga dari kelebihan itu bisa dibangun masjid gitu kan. Kebutuhan kaum muslimin lah gitu. Jadi sampai kebutuhan kaum muslimin pun dilayani gitu. Tapi non muslim karena tidak mau masuk Islam,
dan makanya bayar jizyah, bayarnya lebih sedikit, ya mereka cuma mendapatkan hak pelindungan saja gitu. Jadi mereka tuh aman di situ. Jadi mereka tuh hartanya dijaga, mereka bisa berusaha. Ibaratnya mereka tidak didapatkan gangguan dan mereka akan dibela kalau misalnya ada perampok. Jadi semacam jasa untuk menyediakan pengamanan lah gitu guys. Jadi kayak sekarang ini ya. Jadi beda gini. Kalau sekarang kan kita semua dapat sama nih, karena kita bayar pajak yang sama gitu kan. Kayak orang-orang kaya. Nah, di negara Islam ya, itu non muslim tuh dapatkan kayak polisi, tentara. Jadi membela kalau hartanya dirampok, nyawanya terancam, apa namanya, dirinya, keselamatannya terganggu oleh entah perampok, orang jahat gitu kan, dijamin keselamatannya gitu, dijagain sama pemerintah gitu. Tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas untuk misalnya pemerintah membangunkan gereja untuk mereka gitu. Karena kan yang memimpin kan khalifah yang beragama Islam, kan berlakunya lakum dinukum waliyadin. Nggak mungkin misalnya saya khalifah, nggak mungkin saya bangun gereja, makanya saya tidak meminta pajak lebih kepada umat non muslim. Karena umat non muslim hanya bayar jizyah sekedar untuk jasa saya merekrut sebagai khalifah untuk merekrut tentara atau polisi untuk mengamankan diri mereka dan harta mereka. Nah, fair dong, adil dong. Nah, umat muslim saya kenakan zakat yang lebih besar jumlahnya. Karena saya butuh bangun, karena saya seorang muslim, saya butuh memperhatikan mereka butuh masjid gitu kan. Makanya saya minta bayar lebih. Namanya zakat. Jadi logika. Jadi umat muslim itu tidak hanya mendapatkan keamanan diri dan harta mereka, tapi mereka umat muslim juga mendapatkan fasilitas lebih karena mereka juga bayar lebih gitu. Mereka bayar zakat yang lebih besar daripada jizyah. Maka wajar saya membangunkan untuk mereka masjid. Kalian butuh apa nih? Ini uang kalian sama saya nih, zakat kalian sama saya. Kalian butuh apa? Kami butuh masjid. Ya, saya akan membangunkan masjid gitu. Dan lain-lainnya. Tapi yang lain-lain yang fasilitas umum itu semua dapat rata guys. Misalnya ada bangun jalan, dapat semuanya gitu. Nah, sebenarnya rugi seorang muslim di negara kekhalifahan. Kenapa? Karena mereka bayar lebih besar daripada umat non muslim gitu. Nah, kalau Anda hitung untung rugi ya, logikanya Anda tidak akan, Anda lebih orang yang hitung untung rugi tidak akan mau mualaf gitu. Ngapain saya mualaf? Saya bayar zakat nanti lebih besar jumlah pada jizyah. Bagus saya bayar jizyah kecil dikit cuman kan sisa uangnya saya bisa untuk shopping atau apapun itu gitu. Orang yang sekarang kan mau bayar tuh sedikit guys. Orang lebih suka uangnya yang bayar apa-apa tuh sedikit lagi gitu kan. Jumlahnya lebih kecil kan lebih enak. Jadi contoh sekarang deh, coba Anda tanya ya, ada Anda dan teman Anda. Coba bandingkan. Anda mau bayar pajak 2 juta pas 1 juta, pasti Anda akan milih yang pajak 1 juta kan. Itulah tipikal orang. Mereka maunya bayar lebih sedikit tapi mau dapat lebih banyak gitu. Nah, orang itu akan jadi malah rugi mereka kalau mereka masuk Islam. Itu yang dia tidak ketahui guys. Dikiranya umat Islam itu karena sudah Islam aman, nggak perlu bayar apa-apa. Nggak bayar namanya zakat. Nah, lalu pada saat ini juga penyebab Belanda dan Portugis menjajah adalah karena ditaklukkannya Konstantinopel oleh Ottoman dan menerapkan biaya mahal jika ingin masuk rute mereka. Fun fact, bentar ya. Inisiasi menjajah itu dari Paus langsung dan menjajahnya bukan karena Ottoman guys, penaklukan Ottoman itu kan satu rute, ya kan? Nah, rute dunia ini banyak, nggak lewat itu aja gitu, ya kan? Jadi mereka tuh menjajah ke seluruh dunia, mulai dari Afrika hingga Amerika, Asia itu nggak lepas dari penjajahan dari Belanda, Portugis, Inggris, Prancis dan segala macam guys, negara-negara Eropa lah gitu. Jadi nggak ada hubungan sama kekaisaran Ottoman, penaklukan Ottoman. Justru kalau Anda lihat sejarah Romawi dulu ya, Eropa dulu, yang Romawi itu awalnya adalah daerah kecil, besar karena Kaisar Agustinus ya dan lain-lainnya itu menaklukkan negara daerah-daerah lain, bahkan hingga ke Mesir, Afrika guys, dan sebagian Asia. Makanya besar waktu itu kan, yang kerajaan besar kan waktu itu dua, Romawi Barat, Romawi Timur ya, dan Persia. Tapi lebih besar Romawi Barat dan Romawi Timur. Jadi dia negara Romawi itu terus melakukan penaklukan gitu. Nah, kalau waktu itu Ottoman tidak melawan, habislah Ottoman waktu itu. Makanya waktu itu adalah pertarungan ekspansi
Anda ditaklukkan atau menaklukkan. Itu waktu itu terjadi, guys. Sama kayak zaman tiga kerajaan kan. Zaman Cina kuno kan beda sama Cina sekarang. Cina sekarang kan udah bersatu. Sejak zaman apa itu bersatu udah Cina, guys. Waktu kerajaan Han sama kerajaan apalah misalnya waktu itu ya. Di bawah kerajaan yang terakhir itulah kan bersatu. Tapi kalau pada zaman chaos kan, ya itu yang berlaku adalah menaklukkan atau ditaklukkan gitu. Anda nggak bisa diam saja. Dan saya udah pernah buat video mana kan, bagaimana seorang Zhuge Liang itu ya menyerbu atau mengerahkan pasukan ke kerajaan Wei di utara. Karena dia tahu kalau dia hanya pakai opsi damai itu hanya bertahan 10 tahun saja. Lebih itu apa? Wei yang akan nyerang. Karena Wei itu terus dia mengorganisir dan terus dia mempersiapkan pasukan untuk merebut negara-negara lain di Cina pada waktu itu, guys. Nah, Zhuge Liang pintar, cerdas. Nah, Liu Shan itu rajanya itu nggak cerdas, dia nggak ngerti taktik gituan. Dia tanya kepada Zhuge Liang kan, ini kan saya sering bahas di video saya, guys. Kenapa kita tidak damai aja dengan kerajaan Wei sama Wu? Kenapa kita harus menyerang Wei? Kata Zhuge Liang, wahai raja, Liu Shan ini memang anaknya terkenal mohon maaf ya, kurang cerdas, guys. Makanya sering kena marah bapaknya si Liu Bei itu kan. Bahkan kayaknya kerjanya main kriket aja. Anda tau kriket itu kayak belalang itu aja kerjanya mainan. Jadi sampai bapaknya ngajarin tuh kesel gitu kan, bapaknya si Liu Bei ini kesel gitu kan, anak ini kok susah diajarin gitu kan. Beda lah dengan kecerdasan Zhuge Liang. Jadi orang nggak cerdas seperti anaknya Liu Bei ini akan berpikiran damai, sementara masa-masa penaklukan Zhuge Liang cerdas tahu ini nggak bisa kita damai di masa seperti ini. Kita bisa damai tapi bukan di masa ini lagi masa chaos, masa perang. Yang berlaku adalah menaklukkan atau ditaklukkan. Makanya Zhuge Liang sebelum Wei menyerang mereka, karena Wei menyusun kekuatan terus tuh, lebih baik karena daerah Wei lebih luas. Jadi kalau lomba dulu ya bangun kekuatan pasti kalah Su kalah wilayah gitu kan. Wei bisa, jadi kayak orang kalau menang wilayah yang banyak ya dengan wilayah kecil kalau di terus-terusan akan kalah ya wilayah kecil. Kenapa? Karena wilayah yang besar akan punya kesempatan lebih besar untuk membangun kekuatan. Karena mereka punya sumber daya berlimpah, karena melimpah bisa mempersiapkan makanan, logistik gitu kan. Jadi akan berbahaya kalau Zhuge Liang tidak bergerak pada saat itu. Ditunggu 10 tahun kemudian, Wei akan jauh lebih kuat daripada mereka. Makanya sebelum itu terjadi, Zhuge Liang langsung mengerahkan serangan pasukan untuk berperang melawan Wei, guys. Itu logika berpikirnya. Jadi kalau masa penaklukan tuh yang berlaku adalah menaklukkan atau ditaklukkan gitu. Nggak bisa pasif aja, guys. Anda akan digilas nanti. Nah, itu terjadi pada kota-kota atau negara-negara yang ditaklukkan oleh Romawi Barat dan Romawi Timur dulu, guys. Gitu. Itu yang dia tidak pahami. Nah, fun fact tadi ya kan, agama Arab Saudi pertama bukanlah Islam, tapi Yahudi dan Kristen. Itu bro faktanya. Selama agama penjajah. Dia nggak ngerti ya. Jadi orang-orang ini selalu mengatakan agama Islam tuh datang ketika Nabi Muhammad diutus. Enggak, guys. Nabi Muhammad itu bukanlah nabi yang pertama dan terakhir Islam. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi pertama dalam Islam itu adalah Nabi Adam. Dari sejak Nabi Adam sudah mengajarkan Islam kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi makanya dia harus belajar tentang Islam. Islam itu bukan agama yang baru ada setelah Nabi Muhammad datang diutus, tapi agama yang sudah ada sejak awal manusia pertama diciptakan, itu Nabi Adam. Makanya semua nabi semua nabi itu beragama Islam. Di Quran dijelaskan mereka semua beragama Muslim, beragama Islam seorang Muslim, guys, gitu loh. Nah, lalu kita kembali ke tadi ya, yang jadi ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah itu tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pemaksaan ya. Nabi Muhammad menaklukkan Mekah dengan damai. Padahal ya kalau Nabi Muhammad mau udah pengikutnya, mereka kan harusnya dendam mereka tuh. Dulu bagaimana kejamnya orang-orang kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad, itu pengikutnya dibunuh, disiksa gitu kan, sampai mereka harus hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan akidahnya. Nah, jadi ketika mereka sudah kuat kaum muslimin ya, mereka menaklukkan Mekah, mereka sebenarnya balas dendam. Kalau mereka memang bukan orang-orang baik gitu, tapi karena agama Allah memerintahkan untuk, bahkan ada aturan perangnya, nggak boleh membunuh, nggak boleh mengganggu warga sipil, wanita, anak-anak, orang tua, bahkan nggak boleh ganggu harta benda, hewan, ternak, pohon, segala macam nggak boleh diganggu gitu kan. Bahkan tentara menyerah pun harus diampuni, tawanan dilakukan sama seperti kita. Kalau kita makan ayam ya tawanan juga makan ayam gitu kan. Jadi intinya mereka ditaklukkan tanpa ada kekerasan. Nah,
Lalu kayak masalah jizyah tadi, ya dikasih tawaran masuk Islam apa tidak. Kalau masuk Islam Anda kan bayar zakat, tapi kalau Anda tetap di agama Anda bayar jizyah. Nah, zakat itu jumlahnya lebih besar daripada jizyah. Jadi Anda sebenarnya kalau mau cari untung rugi, Anda tetap beragama non Muslim, Anda kan hanya bayar jizyah. Jadi jizyah tuh hanya guys, nggak sebesar zakat. Jadi kalau Anda hitungnya untung rugi kayak orang ini, Anda tidak akan mau masuk Islam karena diharuskan bayar lebih daripada ketika Anda tidak masuk Islam gitu. Ini bukannya bebas enggak. Lalu kedua, dia menikah dengan Indonesia ya. Belanda ketika menjajah Indonesia itu tidak seperti itu. Mau masuk Kristen enggak? Kalau enggak nanti bayar pajak. Enggak. Apapun agama Anda di Indonesia, Anda wajib bayar upeti kepada Belanda. Ya. Bayar upeti loh guys. Dan bukan hanya itu, ya. Mereka juga merampas harta benda, menggarong, merampok, bahkan memperkosa, membunuh, menghabisi, kezuliman apapun itu, ya. Mereka merampas harta benda kita, bahkan tenaga kita pun diperas kayak sapi perah gitu, dengan pekerjaan rodi, kerja rodi istilahnya guys, diambil dari Jawa, dilempar ke Sumatera, Kalimantan untuk mengerjakan perkebunan, rel kereta api. Itu bukan seperti karyawan biasa, kejam guys. Makanya ada baca sejarah Indonesia dari bagaimana kejaman penjajah Belanda dalam menerapkan aturan kerja rodi. Ada ketik kerja rodi, Anda kan tahu bagaimana kejamnya itu kerja rodi. Jadi kejam banget itu penjajah, nggak manusiawi guys. Ya, kita disuruh kerja paksa, ya, harta benda kita dirampas, tanah kita diambil, kita kerja nanam padi atau tebu apa segala macam, itu hasilnya untuk mereka semua, kita hanya diberi makan seadanya, bahkan makanannya itu kayak tiwul apa segala macam gitu kan, makan makanan layak gitu guys. Makanya banyak yang mati tuh ketika pas kerja rodi itu. Jadi sudah melebihi, bukan lagi bayar pajak gitu loh. Nah, apakah kaum muslimin melakukan itu? Tidak, itu hanya dilakukan oleh penjajah. Makanya dia harus baca sejarah, bisa mengcompare apple to apple antara penjajahan Belanda dan penjajahan lainnya dengan penaklukan oleh kaum muslimin atau kebebasan daerah-daerah Islam oleh kaum muslimin. Nggak seperti itu guys gitu loh. Bahkan di video kemarin saya buatkan itu budak-budak itu dari Afrika dikirim ke Amerika guys untuk bekerja di perkebunan gitu. Luar biasa guys. Makanya teman Anda lihat ya, perbudakan masih ada hingga abad keberapa itu saya lupa di Amerika. Ketika Islam sudah menghapuskan perbudakan di tanah Arab ya, ingat perbudakan sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada diutus. Sudah ada perbudakan itu guys. Nabi Muhammad lah yang menghapuskan perbudakan. Makanya tidak ada lagi perbudakan di Timur Tengah, di tanah Arab. Sementara perbudakan itu terus berlangsung bahkan hingga ke Amerika. Budak-budak yang dibawa dari Afrika, makanya penduduk Amerika sebagian berkulit hitam kan. Itu adalah penduduk karena penduduk asli Amerika adalah suku Indian yang berkulit merah, bukan berkulit hitam, bukan orang-orang negro ya. Maaf ya, saya bukan menghina orang-orang yang kulit hitam, tapi ini ngomong apa adanya. Tapi dibawa dari Afrika, makanya nggak heran penduduk Amerika itu ada 3 ras kulit putih itu dari Eropa asalnya guys. Sedangkan penduduk asli Amerika adalah ras kulit merah yaitu orang Indian. Nah, juga ada pendatang yang diambil dan jadi budak oleh ras kulit putih ini, penjajah ini ya, dengan semua yang kategori untuk jadi budak di Amerika. Kalau tidak ada perbudakan, tidak ada orang kulit hitam di Amerika guys. Yang ada dan kalau di penjajah tidak ada orang kulit putih juga sama kulit hitam. Yang ada cuma orang kulit merah, orang Indian gitu. Anda lihat ya bagaimana kejamnya penjajah yang menjajah Amerika terhadap orang Indian ya, dan juga orang-orang kulit hitam guys di sana. Makanya Anda tuh belajar gitu. Nggak ngerti jizyah ya. Bahkan sini dia tidak menyebut pajak zakat kan. Dia di kepalanya hanya orang muslim yang kena gitu. Orang muslim kaki enggak. Makanya harus belajar. Anda nih orang-orang kayak si Rian Johannes harus banyak belajar guys, biar nggak asal mangap. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.